Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih berbagi lagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi untuk teman-teman, simak sampai dengan selesai, barangkali apa yang akan saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini. Kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Jadi semangat. Untuk tema kali ini akan saya coba bahas bagaimana caranya menangani saat kita itu terkena panic attack ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga saja bermanfaat. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, ini erat sekali hubungannya ya. Sensasi muncul panic attack ya. Panic attack tidak kenal waktu, tidak kenal tempat ya. Tiba-tiba saja kita panik nggak jelas. Saya dulu sering mengalaminya teman-teman ya. Hampir setiap hari pada saat awal-awal saya mengalami gangguan ini. Ya. Jadi dulu saya itu bingung, kenapa bisa seperti ini. Dan bahkan dulu saya mengira bahwa apakah ini sudah waktunya mau mati. Sering berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini, teman-teman nggak usah takut. Saya dulu mengalami seperti ini juga sering sekali. Ya, baik di rumah, di luar rumah, di tempat keramaian, saya sering mengalami. Kemana-mana jadi takut. Karena kalau sudah panik menyerang kita ya teman-teman ya, kita pikirannya itu susah dikendalikan. Kita susah berpikir positif. Nah, saya akan bagikan ya pengalaman saya bagaimana cara mengatasinya. Pertama-tama, ketika teman-teman itu mengalami panic attack, ya, misalkan di rumah nih, teman-teman mengalami panic attack di rumah. Kita sedang tidak ngapa-ngapain. Kita sedang tidak berkumpul dengan orang banyak. Kita di rumah. Tiba-tiba lagi enak-enak mungkin teman-teman itu sensasi jarang muncul, tiba-tiba kok gelisah. Ya. Setelah gelisah teman-teman itu khawatir. Setelah khawatir itu pikirannya kemana-mana. Terus sudah timbul langsung cemas ya teman-teman. Nah di situ itu gelisah, mondar-mandir sana sini, napas jadi ngap ya teman-teman ya. Buat napas itu susah. Lalu kita berpikirnya sudah macam-macam. Apakah ini tanda mau mati dan lain-lain. Itu yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang sama, berarti sama dengan saya dulu ya. Nah, pada saat teman-teman mengalami hal seperti ini, usahakan teman-teman itu minum air hangat dulu. Ya. Mungkin awal-awal pertama teman-teman itu minum air hangat itu tidak akan ada efek ya. Tapi seringnya teman-teman melakukan ini, insya Allah itu akan cukup membantu ya teman-teman ya. Setelah minum air hangat, coba kita relax ya teman-teman. Untuk relax pada saat kita mengalami panic attack, susahnya minta ampun. Saya tahu dan saya paham, tapi kita harus berlatih ya teman-teman. Dengan cara seperti apa? Kita itu olah nafas diafragma ya teman-teman ya. Itu sangat membantu. Ketika kita sudah mulai relax, kita sedikit demi sedikit bisa mengendalikan kecemasan kita. Lalu panic attack kita itu mulai turun sedikit. Napas mulai plong lagi gitu ya teman-teman ya. Biasanya kalau panic attack itu kan di dada itu terasa nggak enak sekali ya teman-teman ya, ngap rasanya, buat napas saja susah. Saya dulu juga mengalami hal yang sama seperti itu ya teman-teman ya. Nah ketika teman-teman itu mengalami panic attack di luar rumah, contoh misalkan teman-teman itu baru mau belajar beraktivitas di luar rumah, ya mungkin tidak jauh ya, belum terlalu jauh, mungkin teman-teman mencoba jalan kaki ya 100 meter, 200 meter, tapi teman-teman di tengah-tengah perjalanan teman-teman mungkin merasa panik ya, merasa cemas, merasa khawatir, langsung nggak karu-karuan, napas itu ngap, buat napas itu susah, langsung berpikir lagi ya teman-teman, berpikir lagi apakah saya mau mati, apakah ini saatnya ya teman-teman. Dulu saya itu berpikir seperti itu ya teman-teman, berpikir seperti itu atau tidak ya. Intinya ketika kita mengalami panik seperti itu, masih dengan cara yang sama. Teman-teman ketika mau keluar dari rumah, kalau baru-baru belajar ya, usahakan teman-teman itu bawa air minum. Kalau bisa yang hangat ya teman-teman ya, di termos kecil saja. Ya, untuk berlatih, untuk melatih kita itu beraktivitas di luar rumah.
Jadi ketika panik itu muncul, kita itu bisa minum air hangat, kita duduk dulu ya, kalau bisa itu menyender duduknya sambil kita itu olah nafas. Sama seperti ketika kita mengalami panic attack di rumah. Kita duduk dulu, santai saja dulu. Ini memang susah ya teman-teman ya, ini memang susah. Tapi insya Allah kalau teman-teman berlatih terus, nanti akan terbiasa dan teman-teman bisa mengendalikan kecemasannya. Ya. Terus teman-teman ketika sudah bisa beraktivitas, ya sudah bisa keluar dari rumah, bisa jalan jauh dari rumah, ya teman-teman itu mencoba yang lebih jauh lagi, mungkin ke pasar atau mungkin teman-teman itu ke tempat hajatan dan lain-lain ya. Nah ini biasanya panik juga muncul ya teman-teman ya, panik itu muncul. Nah masih dengan cara yang sama. Jadi pada saat kita melatih, ya, dalam proses kita melatih keluar dari rumah, melatih bersosialisasi, ya, kita ke tempat keramaian dan lain-lain, ya, tetap teman-teman itu usahakan bawa minum air hangat, ya, air hangat. Nah ini ya teman-teman ya, ini memang kelihatannya sepele, cuma air hangat. Masa sih obatnya cuma air hangat? Ya memang itu cara yang menurut saya itu paling mudah ya teman-teman ya. Ketika kita mengalami panik, cemas, minum saja air hangat dulu. Terus ketika teman-teman itu sedang di pasar atau mungkin di tempat keramaian, teman-teman itu minggir dulu ya. Minggir dulu, cari tempat yang ternyaman ya, teman-teman. Tempat ternyaman lalu minum air hangat, olah nafas masih dengan cara yang sama seperti itu. Ada lagi cara satu lagi, yaitu biasanya dibarengin. Mungkin teman-teman bisa bawa aromaterapi ya teman-teman ya. Kalau saya dulu, kalau mau bepergian agak jauh, tidak ketinggalan yang namanya aromaterapi. Mungkin teman-teman cocoknya mungkin di fresh care atau apa. Kalau saya dulu sering bawanya itu minyak kayu putih ya teman-teman. Jadi ada bibit-bibit apa namanya mau cemas, saya sudah pakai minyak kayu putih. Biasanya saya oles-olesin di hidung sini ya. Lalu bisa sedikit rileks ya teman-teman. Jadi ada bibit-bibit mau panik itu muncul ya, itu sudah mulai rileks lagi. Lama-kelamaan nanti teman-teman akan tahu caranya bagaimana mengatasi pada saat panik ya teman-teman ya. Karena bisa saja masing-masing orang itu berbeda caranya. Tapi yang tidak ketinggalan pada saat saya melatih beraktivitas keluar dari rumah ya teman-teman ya, itu saya selalu bawa air hangat di termos kecil ya teman-teman ya. Itu saya lakukan dulu setiap hari. Berlatih terus dan berlatih terus. Insya Allah nanti teman-teman juga akan lebih cepat membaiknya ya. Awal-awal memang susah ya. Kita mencoba itu memang susah, ribet gitu ya teman-teman, karena biasanya untuk penderita gangguan asam lambung sukanya yang simpel-simpel dan instan ya. Tapi menurut saya melakukan hal seperti ini, berlatih seperti ini, itu sangat membantu sekali ya teman-teman. Seperti kita ketahui, proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini berproses dan bertahap. Jadi step by step. Jadi untuk teman-teman tetap konsisten ya. Ketika teman-teman sudah bisa menjaga 3P-nya, lakukan konsisten. Ketika teman-teman sedang berlatih kecemasan teman-teman, usahakan juga konsisten, berlatih sekali gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, nanti lama-lama teman-teman itu akan semakin kuat mentalnya. Kalau mental teman-teman kuat, ya semakin kuat insya Allah penyembuhan dari gangguan cemasnya, ya dari gangguan asam lambungnya ini insya Allah akan lebih cepat membaiknya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tidak usah takut. Ya, saya dulu juga mengalami banyak sekali sensasi ya. Panic attack itu hanya salah satunya ya teman-teman. Sensasi-sensasi di psikis, ketakutan ini, ketakutan itu, dengar kabar ini, kabar itu, saya juga mengalami ya teman-teman. Belum lagi sensasi fisik yang muncul setiap hari. Entah itu pusing, keliengan, mata buram, badan goyang ya. Badan kalau jalan nggak seimbang, rasanya lemes, pinginnya itu tiduran aja, rebahan aja, saya juga mengalaminya. Ya teman-teman ya, dada terasa nggak enak, napas ngap pada saat panik, pada saat cemas, saya juga mengalaminya ya teman-teman. Tapi insya Allah ya, hal seperti ini nanti lama-kelamaan juga kalau kita sudah konsisten yang 3P dan kita konsisten untuk berlatih, beraktivitas, sedikit demi sedikit, sensasi-sensasi seperti ini akan berkurang. Dan pada saat hilangnya sensasi ini tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Kenapa kita tidak sadari? Karena
kita sudah fokus ke aktivitas, berlatih terus ke aktivitas, lama-kelamaan lah kok sensasi seperti ini nggak muncul lagi. Nah, itu yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan di sini adalah yang murni berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, apa yang saya bagikan di sini itu bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga teman-teman lekas sembuh. Jangan lupa 3P, jalankan secara konsisten. Insya Allah itu sangat membantu. Semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.